Sekarang saya ingin ke Pak Hasto terlebih dahulu. Pak Hasto, sekiranya LPSK akan melindungi Eliezer ini sampai kapan? Mengingat divonis ini kan begitu luar biasa ya, dramatis sampai harus dilindungi, dipeluk, ditarik. Seakan-akan potensi ancaman bahaya untuk Eliezer itu nyata, Pak. Bagaimana? Kalau yang di ruang pengadilan kemarin, Mbak, sebenarnya itu protap saja, Mbak. Jadi begini, karena saya memang tidak ada di sana, tapi menurut laporan, memang sedikit terjadi chaos. Wartawan mau mendekat, publik juga mau mendekat. Oleh karena itu, para pengawal ini dengan sigap tetap berusaha mengamankan Eliezer. Sebenarnya itu, kan kita tidak tahu karena itu sidang terbuka kan, siapa saja bisa masuk gitu. Jadi itu yang diantisipasi oleh para pengawal. Nah, tentang potensi ancaman, tentu saja bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Baik dia sebagai anggota polisi, nantinya kalau misalnya aktif kembali, atau bukan, itu ancaman tentu saja potensial. Mengingat kasus ini memang luar biasa, dan orang yang merasa dirugikan oleh keterangan Eliezer ini juga cukup banyak, dan orang yang mempunyai eh, potensi untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu ya LPSK tetap memberikan perlindungan. Perlindungan ini sifatnya voluntary, Mbak. Jadi kami ada perjanjian perlindungan dengan Eliezer. Oke, Setiap 6 bulan kami akan evaluasi. baik. Nah, salah satu pihak bisa menghentikan perjanjian itu. Jadi kalau misalnya Eliezer kami nilai tidak atau mencederai perjanjian, tentu kami bisa hentikan secara sepihak. Baik. Begitu juga kalau Eliezer merasa sudah tidak memerlukan lagi perlindungan dari LPSK, bisa mengajukan untuk dihentikan perlindungannya. Oke. Nah, mengenai sampai kapan, kami punya pengalaman memberikan layanan perlindungan pada seorang justice collaborator ini sampai 10 tahun, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Jadi Hasto. karena Ya. kasusnya banyak dan ancamannya selalu terjadi begitu ya. Itu pengalaman kami. Nah, Luar mengenai biasa. hak seorang justice collaborator, tentu saja ini kami harus penuhi. Baik. Selain Baik Pak pemberian Hasto. perlindungan untuk memberikan rasa aman, ini tetap kami lakukan dan oleh karena Ya. itu kami akan berkoordinasi dengan Dirjen Pas Ya. maupun Kalapasnya nanti di Baik. mana untuk membicarakan mendiskusikan teknik pelayanannya. Baik Pak Hasto. Ya. Dan kita juga akan memfasilitasi eh, rekomendasi untuk mendapatkan remisi Baik tambahan, Pak Hasto. pembebasan bersyarat dan sebagainya. Baik Pak Hasto, terakhir Pak Wahyu singkat saja, apakah ini menjadi buah si malakama untuk Polri sendiri? Kalaulah tidak dipecat, ini kemudian jangan-jangan Polri permisif untuk anggotanya yang terlibat pidana, tapi kalau dipecat, langsung dijadikan kritik dari masyarakat. Seperti apa? Saya kira bukan buah si malakama ya, tapi justru ini pembelajaran Ya. bahwa kejujuran harus dihargai, suara publik juga harus dihargai, tetapi aturan hukum juga harus dihargai. Saya kira kolaborasi atau pemahaman komprehensif ini menjadi penting, sehingga ketika kita nanti memahami keputusan yang diambil, apapun keputusan itu, kita bisa melihat keputusan itu sebagai keputusan yang memang itu suara yang publik dan suara hukum yang memang harus kita hormati. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Hasto. Jadi usai vonis memang masyarakat masih akan menunggu apa jadinya nanti sidang etik untuk Eliezer dipecat ataukah tetap dipertahankan. Saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.